Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup. Nah, pembelajaran pendidikan lingkungan hidup kali ini, kalian akan belajar bersama Bu Suci, membahas tentang penyakit diare. Nah, standar kompetensi yang akan kita pelajari yaitu mengenal berbagai macam penyakit yang sering terjadi di Kota Batu. Kompetensi dasarnya mengenal berbagai macam penyakit yang sering menyerang masyarakat Kota Batu. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu anak-anak diharapkan dapat mendeskripsikan penyebaran kuman dan penyakit penyebab diare. Yang kedua, mendeskripsikan cara pencegahan dan penanggulangan penyakit diare. Baiklah, kalian simak dulu ya. Jadi, ini merupakan gambar di mana anak mengalami penyakit diare. Gambar yang pertama ini muntah-muntah, sakit perut. Ya, kita harus stop diare. Nah, stop diare artinya kita harus hidup bersih. Nah, penyakit diare masih sering menimbulkan kejadian luar biasa atau bisa disebut dengan KLB, yaitu di mana jumlah penderitanya banyak dalam waktu singkat. Karena diare ini merupakan penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan warna tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi berak lebih dari biasanya. Kadang juga mencapai 3 kali atau lebih dalam satu hari. Nah, diare ini penularannya melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi dengan tinja atau muntahan penderita diare. Jadi secara tidak langsung penyakit diare ini menular ya. Bisa juga melalui tangan pencemar yang digunakan untuk menyuap makanan. Bisa jadi orang yang menyuap itu tadi terkontaminasi dengan diare tadi ya. Nah, diare juga merupakan salah satu penyebab kematian yang sangat mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu perlu diketahui bahwasannya penyakit diare ini harus penuh perhatian yang cukup serius untuk dicegah dan ditanggulangi. Nah, terutama pada lingkungan yang kumuh dan kotor, itu akan cepat sekali menjadi mata rantai penyebaran penyakit diare. Oke, selanjutnya apa saja penyebab diare itu? Yang pertama adalah adanya infeksi bakteri. Nah, penyakit diare ini ditularkan melalui infeksi dari bakteri yang ada pada makanan atau minuman yang dikonsumsi. Nah, makanan atau minuman yang tercemar itu akan menumbuhkan bakteri. Biasanya hal ini banyak disebabkan karena meminum air yang tercemar oleh kuman dan meminumnya tanpa direbus terlebih dahulu. Oke, yang kedua adalah infeksi virus. Nah, infeksi virus itu merupakan di mana penyakit diare dapat ditularkan melalui infeksi dari berbagai macam virus yang akibatnya dari membuang air besar atau kecil sembarangan. Jadi virus ini muncul karena akibat dari membuang air besar atau kecil secara sembarangan. Oleh karena itu, kalian harus membuang air besar dan air kecil. Air besar itu maksudnya berak ya. Air kecil itu maksudnya kencing, itu pada tempatnya. Yang ketiga adalah alergi makanan. Alergi makanan khususnya pada susu olahan.
Nah, kuman dan bibit penyakit cepat berkembang biak pada media susu karena susu banyak mengandung protein. Nah, kadang adik bayi itu yang minum botol susu mungkin botolnya kurang steril jika mencuci. Nah, di situ mudah berkembang biak kuman penyakit. Ya. Yang keempat yaitu makanan dan minuman yang kotor. Makanan dan minuman yang dihinggapi serangga seperti lalat dan kecoa sebaiknya tidak boleh dimakan. Karena apa? Lalat maupun kecoa itu yang menempel di makanan, kotorannya itu sudah menjijikkan ya. Kalau coba kalian pegang lalat, kalian pencet lalat tersebut, apa yang dikeluarkan bisa kalian lihat sendiri. Itu yang bisa menyebabkan bakteri maupun virus pada makanan, ya, karena jorok juga. Jadi kalian ketahui juga bahwasanya lalat dan kecoa itu hidup di tempat yang kotor dan pada bagian tubuhnya membawa kuman. Jadi, makanan dan minuman yang dihinggapi lalat dan kecoa menjadi kotor karena terinfeksi kuman penyakit. Nah, sekarang bagaimana dengan gejala-gejala orang yang terkena diare? Kalau kalian belum mengetahui apa itu diare, secara gamblangnya bisa saya sampaikan, diare atau sering disebut juga dengan mencret. Nah, ditunjukkan dengan gejala bertambahnya buang air besar dalam keadaan encer. Jadi kotoran yang keluar itu dalam keadaan encer. Dalam satu hari bisa 3-4 kali atau bahkan lebih dari itu. Nah, gejala yang lainnya yang biasanya dialami orang yang sakit diare, ya, ini ada gambar di mana mereka sakit perut. Nah, ini buang kotoran, ya. Gejalanya yang pertama biasanya muntah-muntah. Setelah muntah-muntah, badannya menjadi lesu, lemah. Kemudian suhu tubuhnya meningkat, jadi panas. Nah, kalau sudah seperti ini, kadang mereka juga susah makan, menurunnya nafsu makan. Nah, pada kotoran atau tinja itu ada lendir dan darah, ya. Nah, apabila keadaan ini berlanjut, maka akan disusul dengan kejang perut atau nyeri otot. Nah, lama sakitnya gejala diare ini bisa mencapai lebih dari 2 minggu. Nah, dinamakan dengan diare persisten. Jika kurang dari 2 minggu disebut diare akut. Nah, istilah lain untuk penyakit diare ini adalah disentri, yaitu diare yang disertai darah dengan ataupun tanpa lendir. Jadi, jika tinjanya tadi sudah disertai darah, meskipun tidak ada lendir, itu disebut dengan disentri. Nah, kadang juga ada yang sakit kolera. Kolera itu merupakan diare di mana tinjanya mengandung bakteri kolera. Nah, diare ini dapat menyebabkan kehilangan cairan tubuh dan sejumlah elektrolit seperti natrium dan kalium. Biasanya gejala diare itu juga disertai dengan dehidrasi, artinya kekurangan cairan sehingga badan lesu dan lemah. Nah, bagaimana pencegahan diare? Pencegahan diare, nah, perhatikan gambarnya. Ini ada cuci tangan, ini ada penutup
penutup saji makanan, ini ada memasak air. Kira-kira apa ya pencegahan diare? Nah, yang pertama yaitu menjaga kebersihan makanan dengan menutup makanan menggunakan tudung saji. Yang kedua, tidak jajan di sembarang tempat. Yang ketiga, mencuci bersih peralatan makan dan minuman. Yang keempat, memasak dengan air bersih. Dan yang kelima, mencuci tangan pakai sabun. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu mencuci tangan. Kita tahu bahwasanya dengan mencuci tangan merupakan salah satu cara menjaga kebersihan. Saya lanjutkan kembali. Nah, meminum air yang sudah diolah melalui pemanasan menggunakan sinar matahari. Artinya, air yang diolah melalui pemanasan menggunakan sinar matahari bisa disebut dengan klorinasi. Ya. Yang ketujuh, meminum air yang telah diolah dengan cara direbus tadi. Selanjutnya, pengolahan sampah dengan baik. Kita harus memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Belajar memilah sampah. Sampah basah itu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Ya, bisa daun, bisa dari ikan, bisa dari sisa makanan. Itu merupakan sampah basah. Kalaupun kalian makan cilok, ya, misalnya makan cilok pentol gitu, dimasukkan dalam plastik. Plastiknya merupakan sampah kering dan ciloknya adalah sampah basah. Tuh sekilas informasi cara pengolahan sampah dengan baik. Selanjutnya adalah membuang air besar dan air kecil pada tempatnya. Di mana tempatnya? Ya di kamar mandi. Di mana tempat buang air besar? Ya di WC. Ya. Selanjutnya yang ke-9, mencuci bahan makanan dengan air mengalir dan menutupnya. 10. Menjaga persediaan air bersih yang agar tidak tercemar oleh bibit kuman penyakit. Jika kalian menggunakan tandon, sebaiknya tandon airnya ditutup yang rapat agar tidak ada jentik-jentik nyamuk. Nah, sekarang bagaimana cara penyembuhan diare? Yang pertama, memberikan imunisasi campak. Ya, jadi jangan takut dengan imunisasi, karena imunisasi juga merupakan pencegahan atau penambah imun dari segala penyakit. Yang kedua, bayi dan balita dianjurkan minum ASI. Kenapa? Karena ASI merupakan fondasi kekebalan tubuh bayi. Jadi hingga kita usia dewasa nanti. Kemudian jika sudah sakit diare, minumlah Oralit. Nah, jika kalian tidak punya Oralit, bisa kita buat dari campuran antara gula dan garam. Yang keempat, minum makan teratur. Jadi harus minum dan makan secara teratur. Tujuannya apa? Untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Kemudian memberikan suntikan vaksin rotavirus, di mana vaksin rotavirus itu untuk mengurangi diare. Nah, vaksin jenis rotavirus ini masih jarang sekali ada di Indonesia. Karena apa? Harganya masih cukup mahal. Nah, dari sini pembelajaran kita saya cukupkan sekian. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.